Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan atau mensimulasikan tugas besar yang sudah kami buat. Jadi, tugas besar yang kami buat itu adalah menganalisis QoS jaringan SDN pada topologi mesh menggunakan Mininet dan ONOS controller. Nah, sebelum kita melanjutkan ke simulasi, pastikan bahwa Mininet dan ONOS controllernya sudah terinstall pada Ubuntu. Nah, jika Mininet dan ONOS controllernya sudah terinstall, langkah pertamanya itu kita akan masuk ke direktori Mininet dengan perintah cd slice mininet slice custom. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat file Python yang bisa diberi nama apapun. Nah, untuk kelompok kami sendiri memberikan nama topologi yang akan dibuat itu topotubes.py. Nah, jika kita sudah menentukan nama yang akan diberikan kepada topologi, maka kita bisa mengedit filenya dengan text editor nano. Maka dari itu, perintah yang ditulis itu adalah nano topotubes.py. Nah, maka akan muncul tampilan seperti yang sudah di share screen. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka langkah pertama yang dilakukan itu kita akan menambahkan host dan juga switch sesuai dengan topologi yang kita buat. Karena topologi sebelumnya itu ada 6 host, maka di sini kita membuat host 1, host 2, host 3, host 4, host 5, dan host 6. Lalu karena jumlah switch-nya juga ada 6, maka di sini kita juga menambahkan switch 1 sampai switch 6. Jika kita sudah berhasil menambahkan host dan juga switch, maka selanjutnya kita akan menambahkan links atau jalur sesuai topologi yang sudah dibuat. Misalnya, di sini host 1 itu berhubungan dengan switch 1, lalu host 2 itu berhubungan dengan switch 2, dan seterusnya. Nanti jika topologinya itu sudah selesai dibuat, maka jangan lupa untuk di-save script-nya. Setelah topologi berhasil dibuat pada Mininet, langkah selanjutnya yaitu kita mengaktifkan ONOS controller. Caranya pertama kita buka terminal baru dengan klik new terminal. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk ke direktori OPT dengan cara cd kemudian /opt. Lalu kita jalankan ONOS-nya dengan perintah sudo systemctl start ONOS. Kemudian masukkan password yang digunakan untuk root. Nah, setelah itu untuk memastikan ONOS-nya sudah berhasil, kita bisa mengeceknya dengan perintah sudo systemctl status ONOS. Nah, di sini didapatkan bahwa ONOS-nya sudah berjalan dengan tanda aktif ataupun running. Nah, kemudian di sini juga ONOS-nya sudah di starting. Nah, selanjutnya kita akan coba mengakses ONOS melalui web GUI dengan cara masuk ke web browser, kemudian kita ketikkan IP ONOS-nya yaitu localhost 81/81/onos, kemudian /UI/index.html. Nah, selanjutnya ketika sudah berhasil loading, maka akan muncul halaman login page untuk masuk ke dalam ONOS-nya, di mana akan diminta username dan password. Username-nya ini bisa kita isi dengan ONOS, kemudian password-nya yaitu ROCKS, ROCKS. Nah, di sini kita bisa klik login. Nah, ketika diklik login, maka nanti akan muncul halaman web GUI dari ONOS-nya seperti berikut, dan di sini ada keterangannya no device are connected. Nah, kenapa demikian? Karena Mininet ataupun topologi yang kita buat di Mininet tadi belum kita jalankan. Nah, langkah selanjutnya kita bisa jalankan Mininet yang sudah kita buat tadi dengan cara kembali ke terminal. Nah, kemudian di sini kita bisa jalankan dengan perintah berikut.
Nah, dengan perintah sudo mn min custom sama dengan topo.tubes.py. Nah, kenapa demikian? Karena custom ini berada di folder custom. Kemudian nama topologinya yaitu topo.tubes.py. Kemudian toponya kita ngambil topo.tubes. Kenapa? Karena di program topo.tubes itu kita kasih nama untuk topologinya yaitu topo.tubes. Kemudian min Mac, min switch, OVSK, dan kemudian min controller sama dengan remote. Ini artinya untuk controllernya nanti berdasarkan secara remote. Jadi nanti akan meremote akses dari si ONOS controllernya. Ini bisa kita enter. Nah, kemudian masukkan password rootnya. Nah, setelah itu Mininet akan menjalankan itu pertama membuat networknya, menambahkan controller, kemudian menambahkan host, menambahkan links, dan juga mengkonfigurasi host dan juga switch-nya. Nah, di sini kita bisa refresh di ONOS-nya. Nah, maka nanti akan muncul beberapa switch yang sudah diinputkan di topologi. Namun di sini masih belum rapi gitu. Nanti harus kita rapikan terlebih dahulu. Kita coba refresh ulang. Nah, dan juga di sini hanya switch-nya saja yang terlihat. Untuk host-nya belum terlihat. Agar bisa terlihat, kita bisa mengklik H untuk melihat si host-nya. Nah, selanjutnya kita bisa coba lakukan ping all untuk mengetes konektivitas dari topologi yang telah kita buat. Dengan cara yaitu ketikan ping all pada terminal Mininet. Nah, di sini sudah ada balasan di mana H1 ini berhasil mengeping untuk H2, H3, H4, H5, dan H6. Begitu juga dengan host yang lainnya. Dan hasil akhirnya yaitu 0% drop atau paketnya 100% berhasil. Nah, selanjutnya bisa juga kita coba tes ping all satu persatu. Misalnya kita coba dari H1 ke H2 dengan cara H1 ping H2. Nah, di sini juga bisa, di mana nanti akan ada replay dari paket yang dikirimkan. Nah, kemudian di ONOS-nya kita bisa lihat di sini sudah ada juga untuk topologinya, namun masih acak-acakan. Ini bisa kita coba rapihkan terlebih dahulu biar sama dengan topologi yang kita rancang. Berikut adalah topologi yang telah kami rancang di dalam ONOS. Ini sama dengan yang telah dibuat sebelumnya pada mini edit. Jadi telah membuktikan bahwa topologi yang kita jalankan di Mininet ini setelah sesuai dan telah terhubung dengan ONOS controllernya. Selanjutnya, setelah topologinya sudah selesai dibuat, kita akan mencoba untuk mengukur QoS dengan mengecek koneksi antara H1 dengan H2. Dengan melakukan komen ekstrem H1 dan H2, H1H2, nanti akan muncul node H1 dan H2 atau terminal H1, H2. Situ kita bisa melakukan check ping dengan melihat IP-nya dengan menggunakan komen ifconfig. Di setiap node H1 dan H2. Setelah terlihat H1 dengan IP 10.0.0.1 dan node H2 dengan IP 10.0.0.2, pada terminal H1 kita bisa ping node H2 dengan IP 10.0.0.2. Bisa dilihat pada terminal node H1 ping receive-nya sudah mendapatkan 7. Sementara kita lakukan demikian di terminal node H2 akan mendapatkan ping receive yang sama. Sebelumnya kita untuk mengenerate traffic, kita buka dulu Wireshark yang sudah kita siapkan.
Setelah workshopnya sudah terbuka, pada user capture di all interface show, kita bisa memilih S1 sampai S6 untuk kita enter dikarenakan kelompok kami membuatnya dalam 6 server. Dan seterusnya. Selesai di enter, kita masuk ke dalam terminal Node H1 dan Node H2. Lalu pada terminal Node H1 kita buat sebagai server dengan komen iperf min s min i1, di mana min s itu diartikan sebagai server dan i1-nya sebagai interval selama 1 detik. Lalu pada terminal Node H2 kita akan jadikan client dengan komen iperf min c alamat server yaitu 10.0.0.1 min i1, dengan arti di mana min c itu sebagai client. Sebelum kita mengenter komen di Node H2, kita harus berbarengan dengan Wireshark, di mana di dalam Node H2 dengan mengkomen min T40 yaitu dengan jangka waktu 40 detik. Lalu apabila paket sudah tercapture, kita melakukan searching di TCP. Lalu setelah itu kita masuk ke statistik, capture file properties. Untuk datanya ada di bagian bawah. Nah, kenapa datanya berbeda dengan pada video presentasi? Karena kami melakukan simulasi setelah menyelesaikan video presentasi. Namun untuk rumus, semua ada pada video presentasi. Dan itu sama. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.